Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkan tiap detik waktu tersisa. Setiap hari dan setiap jam selalu saja ada orang yang meninggal dunia. Manusia wafat disebabkan karena berbagai musibah yang terjadi, seperti banjir, longsor, gempa, atau kecelakaan berkendaraan, dan disebabkan oleh penyakit yang diderita. Bahkan ditambah dengan mewabahnya virus corona yang melanda dunia saat ini, menyebabkan kemungkinan ada nyawa yang melayang setiap detiknya. Persoalan maut memang rahasia Tuhan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di penghujung surat Luqman. Sampai sekarang belum ada teknologi yang mampu mendeteksi kapan seseorang akan meninggal dunia. Tapi pernahkah kita menyadari, ternyata kita sudah sering luput dari kematian. Kita yang masih bisa mendengarkan dan membaca tulisan ini, ternyata masih hidup di tengah begitu banyaknya musibah dan rentetan peristiwa yang menghilangkan nyawa banyak orang. Peristiwa tsunami Aceh 2004 telah merenggut 250.000 nyawa dari berbagai penjuru dunia. Kita tak termasuk di dalamnya. Sekiranya kita ditakdirkan Allah berada di pantai Aceh kala itu, atau Allah belokkan arah tsunami bukan ke timur, tapi ke selatan, tentu takdir akan berkata lain. Mungkin ratusan ribu rakyat Indonesia hingga Papua akan menjadi korban, dan bisa jadi termasuk kita. Banyak peristiwa musibah, baik longsor, banjir, atau gempa yang terjadi di daerah yang kita pernah berada di titik koordinat tersebut. Ada hotel dan bangunan yang hancur di saat gempa dahsyat Padang 2009 contohnya. Sebagian besar warga Padang telah pernah berada di hotel dan plaza atau gedung yang roboh karena gempa itu. Tetapi sekali lagi, kita tidak ditakdirkan berada di saat momen musibah yang merenggut ratusan nyawa itu. Banyak tempat kejadian perkara atau TKP, kecelakaan bermotor, jatuhnya pesawat, tragedi tabrakan kereta api, atau tenggelamnya kapal feri, dan sebagainya. Semua telah terjadi tanpa ditakdirkan kita berada di sana. Apa rahasianya? Kenapa Allah masih memberi kita ruang dan waktu untuk hidup di dunia ini? Apakah karena Allah yakin bahwa amal kita masih belum cukup menghadapnya? Atau karena masih banyak persoalan dunia dan hubungan sesama manusia yang belum kita tuntaskan, sehingga Allah masih beri kesempatan untuk memperbaikinya? Sadarlah wahai manusia, Allah dengan mudah bisa saja mencabut nyawa kita. Allah dengan kun fayakunnya secara sporadis melalui makhluk kecil 125 nanometer saja, itu bisa menyebabkan 300.000 nyawa melayang karena virus COVID-19 ini. Ibarat mencabut saklar listrik di gardu PLN, dengan mudahnya mematikan seluruh aliran listrik di suatu kawasan. Atau bagaikan mencabut aliran trafo provider HP, maka otomatis akan mematikan seluruh sinyal HP di suatu daerah. Ya, mudah saja bagi Allah untuk menghidupkan dan mematikan makhluknya. Oleh karena itu, introspeksi dan muhasabahlah terhadap diri sendiri. Manakah yang paling banyak antara pahala dan dosa yang kita lakukan selama ini? Apakah pahala yang kita perbuat sudah diyakini akan mengantarkan diri ke surga? Atau sebaliknya, dosa yang begitu melimpah kita lakukan akan mudahnya membuat terjun bebas menuju kerak neraka? Terkadang hanya Allah dan diri kita sendiri yang bisa mengetahui semuanya. Karena kasih sayangnya, aib dan dosa masa lalu kita masih Allah simpan rapat-rapat dari khalayak sambil menunggu taubat kepadanya. Ternyata Allah masih beri kita kesempatan untuk meningkatkan iman dan beramal soleh. Waktu yang masih tersedia kiranya dimanfaatkan dengan optimal.
Jangan jadi hamba yang merugi di atas dunia. Jika kita tak mampu memanfaatkan waktu, ingatlah surat Al-Asr bahwa manusia semuanya merugi kecuali orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, sepanjang Allah masih berikan detik-detik waktu buat kita, maka bertaubatlah, hiasilah waktu yang tersisa untuk menjadi hamba yang terbaik dengan senantiasa beramal soleh. Yakinlah bahwa setiap usia kita bertambah di dunia, konsekuensinya akan mengurangi jatah umur kita untuk menuju akhirat. Setiap detik berlalu akan mendekatkan diri menuju kematian. Semoga kita mampu menjadi hamba yang terbaik di dunia dan dapat berkumpul bersama di majelis terbaik di alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.